Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Melanjutkan pembahasan mengenai Microsoft Project, kita masuk ke chapter kedua yaitu Define Project VBS sama Calendar. Di chapter 2 ini kita akan belajar mengenai Create New Project, kemudian Define Work Breakdown Structure sama Define Calendar. Oke, kita masuk ke programnya. Untuk Microsoft Project, yang pertama kita bahas tadi ada create new project. Caranya sangat mudah sekali, tidak seperti Primavera. Jadi ini mirip seperti program Microsoft pada umumnya, yaitu dengan cara file new, ini blank project, atau new from existing project juga bisa, tapi kita akan belajar blank new project gitu kan. Caranya hanya sesimpel gitu, nggak perlu kode macem-macem lah, nggak perlu buat EPS, nggak perlu define misalnya project code gitu, nggak, hanya simple gitu. Kemudian yang berikutnya define work breakdown structure. Untuk work breakdown structure di Microsoft Project ini beda dengan Primavera. Kalau di Microsoft Project ini WBS itu seperti code aja ya, code sebenarnya sama di Primavera juga sama seperti code, cuman kalau yang di Microsoft Project itu WBS-nya itu hanya codingnya. Kalau di Primavera kan kita bikin structure-nya gitu, kalau ini di codingnya. Caranya membuat WBS itu seperti ini. Pertama, create WBS, define code. Nah, code ini seperti kalau kita buat inilah kalau di MS Word gitu kan, kalau kita bikin judul misalnya pendahuluan A itu kan, pembahasan 1, pendahuluan pertama misalnya A1 seperti itu. Ini bisa buat leveling seperti itu. Misalnya ini number pertama misal 1, tapi kalau umumnya kita kasih uppercase atau letter atau word, angka lah. Nah, ini separatornya 1, terus ini wujudnya number bawahnya. Jadi cara membuat VBS itu seperti ini. Misalnya kita coba masuk ke sini ya, define work breakdown structure, Rama Office Foundation Structure MS System. Nah, caranya kita bikin misalnya Rama Office gitu kan. Kemudian pertama foundation, WPS 1 foundation, terus WPS 2 structure, terus WPS ketiga ME system, terus WPS keempat exterior, WPS kelima interior, WPS ke-6 punch list. Nah, cara mengetahui WPS-nya, kita klik di sini, kemudian insert column WPS. Seperti ini. Jadi ini A, karena letter tadi kita setting letter di sini, bawahnya angka. Kalau kita misalnya mau nambahkan WPS di bawahnya, misalnya bentar, di bawahnya ME ada plumbing electrical sama elevator. ME kan ada plumbing electrical. Ini berarti kita tambahkan di sini ME itu sama dengan seperti biasa insert task, di bawahnya insert task. Oh sorry, di bawahnya berarti naruhnya di bawahnya insert task. Itu misalnya plumbing and electrical, plumbing and electrical.
Nah, ini akan jadi underline-nya atau di bawahnya M system. Itu kliknya di task, terus ini di indent. Jadi D1 ME kan. ME system 1 2 3. Oh, maaf. Ini harusnya Rama Office itu tidak jadi, ini jadi level project. Ini kita blok, kita turunkan levelnya. Cara bikin WBS-nya semudah ini kan. Kemudian foundation A1, A2, MS System A3, 2. Karena ini misalnya ini kok harusnya kan 31. Ini kita bikin apa namanya? Kita bikin WBS-nya renumbering supaya ini 321 gitu. Nah, ini enaknya di Microsoft Project, ini kita bisa atur ini ke bawah, ke atas, kita bisa atur ini jadi apa namanya? Di indentasnya atau di bawahnya tinggal klik ke kanan, ke samping, ke kanan, ke kiri. Ini kita bisa setting ke sini. Ini jadi A7, kalau ke bawah jadi indentnya dia gitu kan. Gitu kan. Nah, ini kan jadi oh ini 33 harus 31. Cara ngubah di angkanya ini biar urut, masuknya ke project WBS renumber. Dia akan entire project. Yes. Dia akan urut sendiri. Oke. Nambahnya juga sama nih, mirip seperti Excel. Insert task, di bawahnya apa? Elevator. Nah kan, mudah sekali kan. Ini caranya define WBS. Kemudian kalau nanti penjelasan saya terlalu cepat, boleh komen di bawah atau bisa kontak saya untuk detailnya ya, seperti apa gitu. Kemudian itu cara bikin WBS. Jadi pertama adalah kita define WBS-nya yang ini tadi. Terus untuk ini jadi underline-nya atau apa sih namanya, indent. Ini kita bisa indent ke bawah. Ini jadi WBS 1. Ini kan kita bisa hide seperti ini kan. Mirip seperti di grouping di Excel. Kalau di Excel kan kita group, ini jadi grup atasnya, ini jadi grup bawahnya gitu kan, mirip banget kan. Nah, ini kita bikin WBS pertama gitu. Kita setting di ini di kita tulis, kemudian ini kita bisa misalnya kita ini ME, ini bukan bawahnya dia, ini bisa kita atur seperti ini tuh kan. ME system blok sini turunin, semudah itu kan, ngurutin angka ya, tinggal project WBS renumber entire project, yes, urut sendiri kan. Cara bikin WBS. Kemudian untuk setting kalender, cara bikin kalender kan kita pembahasan tadi, pembahasan kedua define calendar. Define calendar itu yang jadi nanti kalau misalnya di project itu nanti kita bikin kan, project ada engineering, ada punya kalender sendiri, fabrikasi punya kalender sendiri, construction punya kalender sendiri, whole project juga punya kalender sendiri. Cara setting kalendernya di sini, project, change working time, create new calendar. Misalnya kita bikin kalender engineering. Dia copy dari mana? Standar naik sih 24 jam standar. Oke. Gitu kan. Engineering. Oke. Kemudian untuk engineering sendiri nih kita bisa lihat di sini nih, worksheet. Jadi exception itu misalnya di hari besar kita setting, misalnya kita bikin Idul Fitri. Itu kan bisa tanggal berapa, ini kita setting misalnya ada di 3 Mei gitu, Idul Fitri. Finishnya ya kita kasih libur 2 hari gitu, 5 Mei gitu. Nah, ini exceptionnya kan di sini nih.
gitu. Kalau kita buat khusus ya, special day misalnya tahun baru atau apa, kita bikin exception di sini. Kalau di Primavera kan kita klik di sini, klik gitu. Itu bisa juga, klik di sini, klik di sini, klik sini bisa. Kemudian working time kita bisa ubah di sini. Working time untuk whole project ya. Nih, hour per day-nya kalau engineering kan 8, per minggu 40, per bulan 20. Nah, ini kita bisa setting di sini gitu. Kemudian work week ini kita setting untuk jam harian. Jadi misalnya kalau defaultnya dia kan masuk jam 8 sampai jam 12, istirahat jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 1 sampai jam 5 defaultnya dia. Nah, kalau kita mau ubah ini set specific working time. Misalnya Senin jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai. Tapi kalau di Jumat misalnya kita specify bukan jam 12, misalnya berangkat jam 8 kemudian turun jam 11.30 gitu. Kemudian orang balik dari Jumatan misalnya jam 13 atau jam 1 PM sampai jam 5 misalnya gitu. Ini kita bisa setup di sini. Ini cara setup kalender gitu. Nah, untuk work week ini kita ini isinya default, nggak ada apa-apa karena kita settingnya di exception ini nanti gitu ya. Ini cara create new calendar. Kemudian fungsinya apa? Kalender itu misalnya nanti kita ada activity di sini, activity A. Ini kan activity A. Itu kita bisa masukin di sini nih, kalender. Information, task information, resource, advance. Ini kalender di sini kan muncul engineering gitu. Jadi fungsinya buat kalender itu nanti akan kita masukkan ke dalam task itu kalendernya gitu. Mudah sekali kan Microsoft Project itu karena memang Microsoft Project didesain semudah mungkin dan user interface-nya seminimal mungkin. Oke, itu chapter kedua dari Microsoft Project untuk pengenalan Microsoft Project. Besok kita lanjut lagi karena lumayan capek hari ini. Saya banyak belajar, banyak kerja juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya Microsoft Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.